Maisin dan Arya Kamandanu. Sebagian netizen dan masyarakat bertanya-tanya dan bertanya kepada kita semua, Mas, tolong dicari makam Arya Kamandanu, tolong dicari makam Maisin. Tentunya kita harus mencarinya di lereng Gunung Arjuna, Welirang, dan Anjasmara yang terletak memang di selatan dari ibu kota Majapahit. Hutan belantara ini yang penuh misteri, beragam flora dan fauna, tentang kisah Nyai Paricara, sebuah tabib berasal dari negeri Tiongkok dinasti Yuan. Ya, pasukan Mongol datang ke Jawa menuntut balas atas dilukanya Mengki oleh Raja Kertanegara. 20.000 pasukan Mongol mendarat di Tuban, Sidayu, dan Bujung Galuh. Kemudian masuk dengan kapal kecil melalui pelabuhan Cangguh sampai kemudian disambut oleh pasukan Majapahit dan pasukan Madura. Kisah ini merupakan awal dari kemudian legenda dan cerita sandiwara radio Arya Kamandanu dan Maisin. Namun di balik itu semua ada kisah tentang serbuan pasukan Mongol untuk memporak-porandakan Jawa tahun 1293. Panglima pasukan Mongol yang bernama Mengki, Gausing, dan Sipi telah disambut oleh Raden Wijaya dengan sebutan Tuan Wijaya, yang kemudian termasuk Arya Wiraraja atau Arya Adhikara. Pasukan Majapahit dan orang-orang Madura ini menyambut pasukan Mongol ini untuk menunjukkan bahwasanya musuh Singosari yaitu Jayakatwang Kadiri sedang di atas tahtanya. 1 tahun saja memerintah Jawa antara tahun 1292 ketika menggulingkan Prabu Kertanegara sampai kemudian serbungan dan pengepungan pasukan Mongol dan Majapahit tahun 1293. Selama pagi jam 6 pagi, pasukan Majapahit berada di sebelah timur, pasukan Mongol sebagian berada di sebelah utara, dan pasukan Mongol yang dibawa Ike Misi berada di sebelah barat. Kota Kadiri, ibu kota kerajaan Kadiri ya, itu dikepung dari 3 penjuru. Sehingga kemudian sekitar jam 4 sore, Jayakatwang menyerah. Dan kemenangan pesta pora ini pasukan Mongol disambut oleh pasukan Majapahit dengan towak dari nira dan towak dari beras ketan atau badek. Sekitar pukul 9 sampai 10 malam semua pasukan Mongol teler. Disitulah kemudian terompet dibunyikan, pasukan Majapahit kemudian masuk ke dalam pesta porah pasukan Mongol yang sudah teler itu. Kehancuran yang sangat besar karena tidak siaga pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang kemudian hancur lebur melarikan diri ke pelabuhan sampai kemudian lari menyusuri pelabuhan Cangguh. Di Cangguh pasukan Majapahit juga menghancurkan sehingga kemudian mereka lari sampai ke pelabuhan Surabaya. Di Surabaya seperti itu dikepung oleh Arya Adhikara, dan kemudian pasukan Mongol dari 20.000 sampai ke negerinya hanya sekitar 7.000 saja. Yang lainnya melarikan diri takut kemudian dihukum oleh Kubilai Khan, dan yang lainnya lari ke Gunung Anjasmara, Arjuna, dan Welirang. Salah satu kisah itu mengilhami sebuah novel sandiwara radio tentang kisah Arya Kamandanu. Dan sebagian masyarakat di area hutan lereng Gunung Arjuna Welirang ini diduga ada makam Arya Kamandanu dan Nyai Paricara atau Maisin. Mari kita penasaran, kita telusuri bersama-sama. Ketika bulan 10 November tahun 1294, Dyah Wijaya. Apa itu, Kang? Nah, Dyah Wijaya itu kelihatannya ada sesuatu belukar ya. Itu dinobatkan diri menjadi Raja Majapahit bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Artinya masih penerus klan atau dinasti Ken Arok ya, dinasti Rajasa.
Ini merupakan salah satu untuk menepis berita tradisi dari Kidung Pasundan yang mengatakan bahwasanya Dyah Wijaya adalah putra dari Prabu Harisdarma dari Pasundan. Padahal secara historis yang sahih dan autentik, Dyah Wijaya ini putra Dyah Lembutal, putra Narasingamurti, putra Batara Parmeswara, dan putra Ken Arok dan Ken Dedes. Lah ini jalanan di sini telah dibuatkan ya, jalan setapak dengan bantuan papan-papan menuju sebuah makam keramat yang masyarakat menyebutnya makam Arya Kamandanu dan Maisin ya, Maisin. Lah salah satu yang menjadi tanda kekunoan adalah pohon. Nah ini diduga pohon ini merupakan pohon tua ya, pohon tua, diduga pohon cendana. Namun kita sulit untuk mengenali pohon cendana kuno ini karena memang sudah meranggas, daun-daunnya kering. Ini di bawahnya ini ada makam keramat. Mari kita sowan dulu ya. Jadi rahayu, 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 rahayu. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di lokasi ini memang di lokasi pedalaman hutan lereng gunung. Jadi di sini banyak sekali lumut-lumut ya dan anggrek-anggrek. Artinya memang ini sudah sangat tinggi dan anggrek-anggrek seperti ini cukup banyak berjatuhan dari pohon raksasa ini ya, yang diduga pohon keramat ya, pohon cendana kuno. Dan ini ada makam yang diduga menurut cerita tutur masyarakat adalah makam Maisin dan Arya Kamandanu. Namun kebenaran sampai saat ini tidak ada petunjuk yang pasti ya. Tapi bagaimanapun juga cerita di balik kemudian sandiwara radio Arya Kamandanu dan Maisin tersibak sebuah keabadian tentang awal berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, tidak banyak jejak yang bisa dilacak memang tentang awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit. Berbagai kemudian cerita yang berkembang di masyarakat masih terus dilestarikan, kisah tentang tutur tinular, sandiwara radio, tentang tokoh pendekar sakti Arya Kamandanu dan gurunya yang sangat ahli dalam pembuatan pusaka ya, Empu Ranubaya. Termasuk kemudian Maisin yang kemudian menjadi warga Majapahit yang hidup di lereng Gunung Arjuna, Welirang dan Anjasmara ini menjadi tabib yang sangat-sangat sakti ya, yang dikenal dengan Nyai Paricara. Ini sesuatu yang memori yang kemudian menjadi cerita tradisi ya, tradisi masyarakat, sebuah kekayaan yang memang patut dilestarikan. Awal-awal berdirinya Majapahit bukan dengan semudah membalikkan telapak tangan, tetapi penuh perjuangan, bahkan mampu menghancurkan hantu dunia pada waktu itu yang tidak terkalahkan, yang hampir-hampir saja menggulung dunia dalam satu kekuasaan Genghis Khan, yaitu Mongol. Namun di Jawa ini pasukan Mongol benar-benar hancur lebur. Kubilai Khan memang serampangan ya mengirimkan pasukan dengan segera menuju Jawa. Tidak diketahui bahwasanya Jawa itu terpisah dari lautan-lautan. Mereka memang mendengar bahwasanya Jawa atau Sepo ini memang jauh di selatan Nanyang, di lautan selatan Nanyang. Namun karena pasukan Mongol ini disetting sebagai angkatan darat, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukan pertempuran di laut. Sehingga kelemahan pasukan Mongol ini sudah terbaca oleh Arya Wiraraja dari Sumenep, Madura, termasuk Raden Wijaya. Pasukan Mongol akan bisa dilumpatkan di pelabuhan Canggu, di Sungai Brantas, dan pelabuhan Surabaya ya di pantai Supit Urang atau Selat Madura ini. Mereka pasti kalang kabut, termasuk pakaian mereka, pakaian berbaju zirah yang sangat-sangat berat. Mereka tidak akan kemudian tahan dengan iklim tropis yang sangat panas, sehingga kemudian kegerahan, artinya menguras banyak cairan dalam tubuh mereka, sehingga mereka tetap kekurangan air ya, atau dehidrasi di iklim tropis ini. Selain dehidrasi, kemudian juga pasti diare, karena iklim tropis ini juga membuat mereka mencret-mencret tentunya ya. Nah, sehingga kemudian pasukan Mongol ini benar-benar hancur di iklim tropis. Begitu juga memang kekalahan pasukan Mongol di Canggu, Surabaya, dan Kadiri ini oleh pasukan Madura dan Majapahit menyisakan banyak orang-orang dan pasukan Mongol ini baik perempuan maupun laki-laki mengungsi dan melarikan diri ke gunung-gunung.
di celah-celah sempit, di bukit-bukit tersembunyi ya, di lereng Gunung Anjas-Moro, Welirang dan Arjuna ini mereka menurut sebagian masyarakat bersembunyi dan membangun peradaban-peradaban kecil di sana, termasuk sampai kemudian mereka meninggal dunia. Sehingga kemudian sebagian masyarakat gitu ya menghubungkan makam ini dengan makam salah satu sebuah sejarah ya, yang sebenarnya juga merupakan sebuah sandiwara radio dalam tutur tinular, yaitu Maisin dan Arya Kamandanu. Sebagian netizen dan masyarakat bertanya-tanya dan bertanya kepada kita semua, Mas, tolong dicari makam Arya Kamandanu, tolong dicari makam Maisin. Maka kita berusaha mengumpulkan fragmen-fragmen sejarah bagaimana kemudian pasukan Mongol ini melarikan diri ke selatan ibu kota Majapahit. Tentunya kita harus mencarinya di lereng Gunung Arjuna, Welirang dan Anjas-Moro yang terletak memang di selatan dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Kemungkinan makam ini memang menurut ya cerita tutur yang berkembang di masyarakat dekat ini, itu memang sangat dihubungkan sekali dengan Arya Kamandanu dan Maisin. Awal-awal pasukan Mongol datang ke Jawa adalah pedang yang ditempa oleh Empu Ranubaya yang menjadi pusaka dari Arya Kamandanu yang dikenal dengan pedang naga puspa ya. Nah ini luar biasa sekali. Bahkan kemudian Empu Ranubaya ini dibawa oleh pasukan Mongol menghadap Kubilai Khan di Tiongkok untuk mempraktekkan serta kemudian membuat pusaka-pusaka pamungkas yang serupa dengan kekuatan seperti pedang naga puspa. Dan ini sesuatu kehebatan empu-empu yang ada di Jawa. Semoga memang makam ini bermanfaat dan bisa menguak sejarah yang sebenarnya tentang awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit, sebuah masyarakat Jawa, masyarakat yang tani namun gagah perkasa, mampu melumat pasukan Mongol yang pada waktu itu dikenal dengan hantu dunia tak terkalahkan. Dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan ya bagi awal-awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.